Salam sepak bola teman-teman supporter dan para pencinta bola. Ya, di video kali ini kita akan membahas terkait dengan laga seru ya antara Italia melawan Kroasia atau perebutan tiket ke babak 16 besar di grup B tadi malam dini hari tadi. Ya, cukup luar biasa di mana timnas Italia secara mengejutkan sukses melaju ke babak 16 besar menemani Spanyol di grup B. Namun ada beberapa fakta menarik atau dari pertandingan yang berlangsung tadi malam ya teman-teman supporter dan para pencinta bola. Mungkin teman-teman supporter yang menonton pertandingannya di dini hari tadi ya, pertandingan antara Italia melawan Kroasia ya sangat seru. Saya pikir adalah salah satu derby yang sangat menegangkan, bukan hanya dari sisi penonton yang menyaksikan pertandingan, baik dari sisi pelatih juga ya. Saya pikir ini sangat-sangat ya di luar dugaan, dan para pemain juga tidak percaya. Bahkan ya setelah pertandingan selesai ini banyak yang terkejut dengan hasil yang terjadi antara Italia dengan Kroasia. Ya, teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama bahwasanya di pertandingan grup B ini ya Italia tergabung dengan Spanyol ya di Piala Eropa 2024 yang berlangsung di Jerman kali ini. Memang grup B ini salah satu grup yang rumit ya untuk ditebak siapa yang akan lolos. Karena kenapa? Kalau kita melihat peta persaingan di grup B ini memang agak sulit ditebak ya. Karena kalau kita lihat ada Spanyol, ada Italia, ada Kroasia, dan ada Albania ya kalau tidak salah ya di grup A ini. Tentunya ini sangat rumit untuk siapa yang akan lolos. Mungkin banyak yang berpikir bahwasanya Spanyol dan Italia, namun di sebelum pertandingan yang berlangsung dini hari tadi ya ternyata Italia bermain imbang melawan Spanyol ya, melawan Spanyol sehingga kalah maksud saya melawan Spanyol di pertandingan sebelumnya, sehingga Italia berpotensi sebelum pertandingan yang dilangsungkan dini hari tadi berpotensi sebenarnya untuk gagal melaju ke babak ke-16 besar. Karena kenapa? Kita tahu bersama sebelum pertandingan dini hari tadi klasemen itu ya Spanyol 6 ya. Perlu teman-teman ketahui Spanyol itu 6 poin, kemudian Italia 3 poin, kemudian Kroasia 1 poin, dan Albania juga 1 poin. Sehingga memang dari sisi statistik klasemen atau poin yang dimiliki oleh keempat tim ini ya lebih diunggulkan lolos ya Spanyol sudah pasti lolos karena 6 poin. Kemudian Italia ini lebih diunggulkan lolos melalui jalur runner up ya dibandingkan Kroasia. Namun yang perlu kita ketahui bersama teman-teman supporter dan para pencinta bola bahwasanya di klasemen ini ya di pertandingan terakhir yang berlangsung dini hari tadi, mungkin kalau teman-teman menonton pertandingannya pasti sangat luar biasa ya. Di pertandingan dini hari tadi di mana timnas Kroasia harus berhadapan dengan timnas Italia ya di pertandingan terakhir, sehingga peta ya perebutan runner up di grup B ini cukup sulit ditebak. Karena kenapa? Ya teman-teman supporter dan para pencinta bola, kita tahu bersama bahwasanya ya boleh dikatakan dari segi pengalaman, dari segi prestasi Italia lebih diunggulkan untuk lolos ke babak 16 besar dibandingkan dengan Kroasia. Tapi teman-teman perlu ketahui bersama bahwasanya timnas Kroasia ya itu dihuni oleh pemain-pemain kapten mereka, termasuk kapten mereka adalah pemain gelandang tengah terbaik di era sekarang ini ya.
Di beberapa tahun sebelumnya dia adalah salah satu gelandang terbaik. Ya, mungkin teman-teman tahu dia adalah Luka Modric, ya, pemain tengah Real Madrid yang sampai sekarang ini belum tergantikan perannya di Real Madrid. Dan di lain sisi, ya, kita perlu tahu bersama bahwasanya Kroasia ini adalah salah satu finalis, ya, salah satu finalis Piala Dunia di tahun 2000, kalau tidak salah 2020, ya, di Rusia, ya, 2000, ya, di edisi sebelumnya di 2020, ya, kalau tidak salah. Ya, ini adalah salah satu finalis, dan sehingga di pertandingan tadi subuh atau dini hari tadi luar biasa berlangsung sangat ketat, karena di lain sisi Kroasia sebenarnya mengincar kemenangan di laga ini, sementara Italia cukup hasil seri sudah memastikan posisi runner up akan aman di tangan Italia. Sehingga pertandingannya, ya, mulai dari babak pertama silih berganti serangan antara Kroasia maupun Italia. Namun secara mengejutkan, ya, ini pasti adalah penyesalan yang sangat luar biasa buat Luka Modric, ya, selaku kapten tim. Ini adalah mungkin kesempatan terakhir bagi Luka Modric, ya, selaku kapten tim Kroasia berlaga di Piala Eropa, karena usianya sudah sangat, ya, tidak menjanjikan lagi, ya. Usianya sudah masuk kepala 4 atau di usia-usia 40-an tahun, sehingga banyak yang memprediksi bahwasanya Luka Modric akan memainkan Piala Eropa terakhirnya di Jerman 2024 ini. Sehingga pastinya Luka Modric akan membuat berpikir panjang, karena kenapa? Di laga tadi malam Luka Modric atau Kroasia sempat mendapat hadiah penalti di pertengahan, ya, pertandingan. Namun Luka Modric yang dipercaya untuk melakukan eksekutor penalti gagal melesakkan bola di jala gawang Italia atau yang dikawal oleh Donnarumma, sehingga, ya, skor tetap 0-0. Namun Luka Modric berhasil mengubah skor, ya, lewat bola rebound yang dilakukan di menit-menit, ya, menit-menit ke-60-an atau ke-70-an yang dilakukan oleh, ya, Kroasia, dan bola yang ditepis oleh Donnarumma berhasil disambar oleh Luka Modric, sehingga dia berhasil menutupi kesalahannya ketika melakukan tendangan penalti. Namun jika, ya, tendangan penalti Luka Modric berhasil bersarang di jala gawang timnas Italia, ini artinya Kroasia lah yang akan lolos ke babak berikutnya. Namun nyatanya dengan skor 1-0, ya, berhasil dipertahankan oleh Kroasia, dan pelatih mengganti Luka Modric di menit-menit ke-80-an, ke-70-an ke atas, ya. Kemudian Luka Modric ini diganti, mungkin pelatih melakukan upaya untuk mempertahankan skor, ya, karena kalau skor 1-0 atau tidak berubah, maka Kroasia lah yang akan menemani Spanyol di grup B untuk lolos ke babak berikutnya. Namun yang terjadi adalah, ya, kita tahu bersama sampai di menit ke-90 Kroasia berhasil mempertahankan keunggulan. Namun tiba-tiba di menit ke-90 wasit, ya, dengan beberapa timnya mengangkat tambahan waktu sampai 8 menit, ya. Dan ini, ya, 8 menit dalam dunia sepak bola, ya, perlu teman-teman ketahui, banyak terjadi gol-gol dramatis itu terjadi di menit-menit akhir. Itu banyak terjadi, ya, seperti pertandingan di Liga Champions ketika Atletico melawan Real Madrid yang sudah banyak yang memprediksi akan kalah di laga final, namun di menit-menit terakhir, ya, Real Madrid berhasil membalikkan keadaan dan menjuarai Liga Champions. Sama dengan pertandingan penentuan tadi malam di grup B antara Kroasia melawan Italia, ya, ketika Kroasia berhasil mempertahankan skor sampai di menit ke-90,
dan tiba-tiba perpanjangan atau tambahan waktu yang terlalu lama, yaitu 8 menit, sehingga ini dimanfaatkan oleh pelatih Italia maupun para pemain untuk memberikan tekanan-tekanan kepada Kroasia, ya, para pemain Kroasia. Karena kenapa? Otomatis mereka, ya, timnas Kroasia yang kita lihat pertandingannya tadi malam, teman-teman supporter dan para pencinta bola, Kroasia terlihat berusaha mempertahankan skor yang sudah, ya, di depan mata. Hanya butuh 8 menit lagi untuk membawa tim Kroasia ke babak 16 besar. Namun apa yang terjadi, ya, di menit 90 plus 7, seperti yang saya katakan di awal, ya, 90 menit plus 7, tiba-tiba timnas Italia yang melakukan serangan balik, ya, dan pemain tengah melakukan soloran bola ke depan, dan pemain sayap dan striker itu berlari, ya, mencari ruang, sehingga mungkin timnas Kroasia, pemain belakang mereka tidak siap dan panik ketika mendapat serangan tiba-tiba, ya, yang berasal dari sisi tengah. Bola seloran yang dimainkan oleh satu pemain Italia berusaha mengocek bola ke depan, sehingga para pemain back Italia ini fokus kepada pemain yang melakukan kocekan ke depan, namun tidak melihat pemain yang berada di sisi sayap kiri yang berdiri bebas melakukan gerakan tanpa bola dan berhasil mendapat umpan, sehingga apa yang terjadi, bola chip atau bola placing yang dilakukan oleh, ya, pemain sayap Italia ini berhasil menerobos jala gawang dari timnas Kroasia. Karena kenapa? Karena penjaga gawang dari timnas Kroasia sudah keluar, ya, untuk mengantisipasi bola, sehingga mudah untuk melakukan chip atau bola placing menuju arah gawang Kroasia. Sehingga kalau kita melihat ekspresi para pemain, bahkan banyak yang tidak percaya dengan hasil ini, karena tinggal 1 menit, ya, hanya butuh 1 menit untuk mempertahankan skor, atau 1 menit untuk memastikan diri lolos ke babak 16 besar. Namun apa yang terjadi, ya, justru 1 menit inilah yang membuat petaka bagi timnas Kroasia. Bahkan Luka Modric yang berada di bench cadangan yang digantikan di menit ke-30 ke 70-an, ya, terkejut dengan bola di menit-menit terakhir ini, karena dia seolah-olah kalau kita melihat ekspresi dari Luka Modric, seolah-olah dia tidak percaya apa yang terjadi di pertandingan ini. Bahkan Luka Modric ini seolah-olah tidak mempercaya bahwasanya Kroasia akan bermain imbang atau akan kebobolan di menit-menit akhir. Dan inilah yang tidak diantisipasi oleh para pemain Kroasia, ya, di laga ini. Bahkan para pemain Kroasia, penjaga gawang mereka, tidak percaya bahwasanya ini akan terjadi. Dan back dari Kroasia ini terlihat, ya, menangis karena mungkin menyesali apa yang terjadi di 1 menit terakhir, ya. Dan bahkan para penonton, kalau kita lihat di ekspresi mereka, bahkan terlihat, ya, ekspresi tidak percaya apa yang terjadi kepada timnas Kroasia yang hanya butuh 1 menit untuk bertahan. Namun itu digagalkan oleh pemain Italia di menit-menit terakhir lewat tendangan placing yang didesakkan oleh Italia. Saya pikir teman-teman, itulah kemenangan dramatis di grup B, persaingan dramatis di grup B antara Italia, perebutan runner up antara Italia melawan Kroasia, dan Italia menang dramatis, dan banyak yang tidak percaya bahwasanya Italia mampu membalikkan keadaan dan melaju ke babak 16 besar. Ya, terima kasih. Salam sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.